Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Jumpa kembali dengan Pak Guru Iksan. Apa kabar Soli dan Solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Soli dan Solihah, tema kita pada pembelajaran kali ini adalah wirausaha. Saat kalian mendengar kata wirausaha, apa sih yang ada dalam benak kalian? Mungkin di antara kalian ada yang membayangkan abang tukang bakso, atau pengrajin anyaman, atau penjahit baju, dan lainnya. Betul teman-teman, karena wirausaha adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis. Kemudian orang itu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Abang tukang bakso tadi misalnya, dia awalnya melihat bahwa di daerah tertentu tidak ada penjual bakso. Maka kondisi ini bagi dia merupakan peluang atau kesempatan untuk menjual bakso di daerah itu. Lalu, si abang tukang bakso ini mengumpulkan sumber daya seperti gerobak, panci, kemudian mie, ada mangkok, ada sawi, dan ada bakso tentunya. Kemudian dia menjual bakso dan mendapatkan keuntungan. Soli dan Solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, yaitu manusia, untuk berusaha mencari karunia-karunia Allah, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia-karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Ayat tadi jelas memberikan satu anjuran kepada kita sebagai manusia, yaitu agar kita mencari karunia-karunia Allah di dunia. Dan berwirausaha merupakan salah satu cara untuk kita mencari karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwirausaha harus dilandasi dengan niat bahwa semua yang kita lakukan harus dilandasi mengingat atau berzikir kepada Allah, agar apa yang kita lakukan mendapatkan keuntungan, baik keuntungan materi maupun keuntungan kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan tuntunan kepada kita bahwa salah satu cara yang paling baik dan utama untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah lewat hasil pekerjaan dan usaha sendiri, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis.
Seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita bahwa bekerja atau berusaha merupakan satu pekerjaan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Seperti Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah seorang pengrajin daun kurma untuk dibuat menjadi keranjang atau yang lainnya. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga dikenal sebagai seorang pembuat pakaian besi. Orang yang beriman dilarang bersikap malas, berpangku tangan, dan berdiam diri hanya menunggu keajaiban datang menghampirinya tanpa adanya usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya diperuntukkan untuk manusia. Namun, manusia supaya bisa memperoleh manfaat dari alam ini harus berusaha dan bekerja keras. Sebagai seorang muslim, apabila kita ingin berwirausaha, maka kita harus tetap menjunjung nilai-nilai ajaran Islam seperti jujur, menepati janji, disiplin, pantang menyerah, kreatif, tidak menjual barang-barang yang dilarang oleh syariat Islam seperti menjual khamr atau minuman keras. Kemudian kita berusaha berbagi kepada sesama dan bertawakal kepada Allah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pak Guru akan menceritakan kisah seorang pengusaha sukses di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika peristiwa hijrah ke Madinah, Abdurrahman meninggalkan seluruh harta dan aset perdagangannya dirampas kaum kafir Quraisy di Makkah. Di Madinah, Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Ar-Rabi, sosok kaya raya di Madinah. Sa'ad berkata, "Hartaku separuhnya untukmu, wahai Abdurrahman, dan aku akan berusaha menikahkan kamu dengan perempuan Ansor." Mendengar itu, Abdurrahman menjawab, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana tempat pasar perdagangan." Selama di Madinah, Abdurrahman merintis perniagaan keju dan minyak samin. Berkat pertolongan Allah, kemudian kerja keras, kedisiplinan, kejujuran, dan ketekunannya, akhirnya usaha yang dilakukan Abdurrahman berkembang dengan sangat pesat. Abdurrahman berhasil menjadi saudagar sukses dan orang kaya. Namun, kekayaan itu tidak menghalanginya dari beribadah kepada Allah. Bahkan, beliau menginfakkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Soli dan solihah, sebagai seorang muslim, seharusnya kita dapat mengambil hikmah dari kisah Abdurrahman bin Auf. Beliau menjadi pengusaha sukses, namun tidak lupa untuk beribadah kepada Allah dan menginfakkan harta di jalan Allah. Setelah kita menjadi orang sukses, maka kita tidak boleh sombong seperti Qorun. Kita harus memanfaatkan harta kita di jalan Allah seperti membayar zakat. Zakat merupakan perintah Allah yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam dan hukum membayar zakat adalah wajib bagi yang sudah mampu. Artinya, orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan yang tidak mengerjakannya akan mendapat dosa. Soli dan solihah, kegiatan berwirausaha juga merupakan salah satu upaya kita dalam menghadapi era globalisasi dan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah integritas ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas. Dalam kondisi tersebut, barang, jasa, dan tenaga kerja bebas masuk ke negara kita dan sebaliknya. Kita juga bebas masuk ke negara lain. Jadi,
sangat dibutuhkan kualitas diri dan produk yang baik agar bisa bersaing dengan negara lain. Wirausaha akan membuat kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas untuk bangsa kita. Bahkan, kita mempunyai kesempatan yang besar untuk bersaing di luar negeri dan memajukan perekonomian bangsa. Demikianlah pelajaran yang dapat Pak Guru Iksan sampaikan. Semoga Allah menjaga dan membimbing kita semua dalam seluruh aktivitas kita. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.